Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Saya Fadlan Ardan Razak dengan NPM 223510496 dari kelas 5F mata kuliah Kecakapan Antarpersonal dengan dosen pengampu Asrinda Amalia SIP MSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi. Self-assessment kemampuan mendengarkan. Kemampuan mendengarkan merupakan keterampilan penting dalam komunikasi yang efektif. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan mendengarkan melalui observasi sistematis dan refleksi kritis terhadap perilaku mendengarkan dalam berbagai konteks. Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan keterampilan mendengarkan secara lebih baik. Adapun tujuannya, yang pertama, mengevaluasi kemampuan mendengarkan melalui pendekatan observasi. Yang kedua, melakukan refleksi kritis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Terakhir, mengembangkan rencana perbaikan untuk menjadi pendengar yang lebih baik. Relevansi kemampuan mendengarkan. Mendengarkan adalah dasar dari komunikasi yang efektif, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun hubungan interpersonal. Dengan mendengarkan secara aktif, seseorang dapat memahami kebutuhan lawan bicara dan membangun hubungan yang lebih baik. Adapun pendekatan, yang pertama itu observasi secara langsung, melakukan pengamatan terhadap perilaku mendengarkan dalam berbagai situasi percakapan. Yang kedua, catatan sistematis, mencatat perilaku yang relevan dengan aspek mendengarkan. Adapun konteks evaluasi. Pertama, percakapan dengan teman atau mahasiswa. Situasi santai sehari-hari untuk melihat kemampuan mendengarkan dalam hubungan sosial. Kedua, diskusi kelompok. Interaksi dalam tim untuk mengamati keterlibatan dalam mendengarkan ide orang lain. Ketiga, interaksi dosen. Situasi formal untuk mengevaluasi fokus dan keterlibatan dalam pembelajaran. Yang keempat, percakapan keluarga. Hubungan informal untuk melihat kemampuan mendengarkan dalam konteks personal. Kelima, organisasi. Hubungan formal dalam membentuk keputusan dalam berorganisasi. Adapun aspek-aspek yang harus kita amati. Pertama, respon nonverbal. Itu bahasa tubuh seperti anggukan atau menganggukkan. Kedua, ekspresi wajah dan postur tubuh. Kedua, ada tidak memotong pembicaraan, yaitu kesabaran dalam mendengarkan lawan bicara tanpa menyela. Yang ketiga, ada klarifikasi, yaitu kemampuan memastikan pemahaman dengan mengajukan pertanyaan. Yang keempat, fokus mendengarkan. Tingkat perhatian yang diberikan selama percakapan. Yang terakhir, kontak mata. Kesungguhan dalam menunjukkan perhatian melalui tatapan mata. Hasil observasi. Itu kemampuan mendengarkan adalah keterampilan penting yang mencerminkan sejauh mana seseorang mampu memahami, merespon, dan menghargai komunikasi verbal dari lawan bicara. Berdasarkan observasi sistematis yang dilakukan dalam berbagai konteks percakapan. Hasil evaluasi menunjukkan variasi kemampuan mendengarkan yang dapat dianalisis lebih lanjut. Adapun tabel hasil observasi. Pertama ada teman atau mahasiswa. Di respon nonverbal, saya mengasih nilai 4. Di tidak memotong, saya mengasih nilai 4.
Di klarifikasi saya mengasih nilai 4. Di fokus mendengarkan saya mengasih dengan nilai 3. Kontak mata saya mengasih nilai 4. Kedua, ada kelompok. Di respon nonverbal saya mengasih nilai 3. Di tabel tidak memotong saya mengasih nilai 4. Di tabel klarifikasi saya mengasih nilai 3. Di tabel fokus mendengarkan saya mengasih nilai 4. Di tabel kontak mata saya mengasih nilai 3. Ketiga ada dosen. Respon nonverbal saya mengasih nilai 3. Tidak memotong saya mengasih nilai 5. Di klarifikasi saya mengasih nilai 4. Di tabel fokus mendengarkan saya mengasih nilai 5. Di kontak mata saya mengasih nilai 5. Konteks percakapan yang keempat ada keluarga. Respon nonverbal saya mengasih nilai 4. Tidak memotong saya mengasih nilai 4. Klarifikasi saya mengasih nilai 3. Fokus mendengarkan saya mengasih nilai 4. Kontak mata saya mengasih nilai 3. Yang terakhir, konteks percakapan organisasi. Respon nonverbal saya mengasih nilai 5. Tidak memotong saya mengasih nilai 5. Klarifikasi saya mengasih nilai 4. Fokus mendengarkan saya mengasih nilai 5. Yang terakhir, di kontak mata saya mengasih dengan nilai 4. Adapun skala-skala penilaian 1-5 digunakan untuk menilai setiap indikator pada setiap percakapan dengan definisi sebagai berikut. Dengan nilai 1, saya nilai sangat buruk. Dengan nilai 2, buruk, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Kekuatan utama. Yang pertama itu ada kontak mata. Dalam percakapan dengan dosen dan teman, kontak mata terjaga dengan baik. Hal ini menunjukkan kesungguhan dalam memperhatikan lawan bicara. Kedua ada respon nonverbal. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh mendukung komunikasi. Dan pada diskusi kelompok, respon nonverbal sedikit kurang konsisten. Ketiga ada tidak memotong pembicaraan. Salah satu kekuatan terbesar menunjukkan sikap menghargai lawan bicara dan kesabaran tinggi. Adapun kelemahan yang ditemukan. Pertama, fokus mendengarkan. Sering terjadi oleh gadget atau suasana sekitar. Hal ini terjadi terutama pada percakapan keluarga. Kedua ada respon verbal. Kurang aktif dalam memberikan tanggapan yang jelas. Terlihat pada diskusi kelompok di mana klarifikasi tidak dilakukan secara maksimal. Adapun kekuatan dan kelemahan. Pertama, kita membahas tentang kekuatan. Di kekuatan pertama itu ada menjaga kontak mata dengan baik. Kedua, memberikan respon nonverbal yang mendukung komunikasi. Ketiga, tidak memotong pembicaraan. Adapun kelemahan di sini, yang pertama, gangguan fokus saat mendengarkan dan respon verbal yang kurang aktif. Adapun rencana perbaikan. Yang pertama, mengurangi gangguan. Membatasi penggunaan gadget saat berinteraksi. Kedua, memilih tempat yang lebih tenang untuk berdiskusi. Kedua ada latihan fokus. Menerapkan teknik mindfulness untuk hadir sepenuhnya. Kedua, mencatat poin penting dalam percakapan untuk meningkatkan keterlibatan. Terakhir, aktif memberikan respon verbal. Belajar mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi. Kedua, memberikan tanggapan yang relevan dan mendalam. Terakhir, refleksi pribadi. Kemampuan mendengarkan adalah proses pembelajaran yang terus berkembang.
Dan komitmen untuk menjadi pendengar yang lebih baik adalah langkah penting untuk menuju komunikasi yang efektif. Sekian, terima kasih. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.